saja yang harus dilengkapi dan persyaratannya bagaimana. Kemudian cara menginputnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Ismail. Baik, untuk waktu selanjutnya kami serahkan ke Pak Ismail Simatupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kakandi, Bapak itu selalu sebagai Kabid Bidang Pengangkatan dan Pensiun, dan Bapak Ibu Kepala BKD atau yang kalian mewakili dan seluruh jajaran yang mengikuti tahapan untuk penetapan NI CPNS dan NI P3K. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sekarang untuk teknisnya yang persyaratan-persyaratan dalam mengajukan penetapan NI dan CPNS dan P3K-nya. Kelengkapan berkas yaitu pas foto formal berlatar belakang warna merah. Yang kedua, ijazah dan transkrip nilai. Yang ketiga, daftar riwayat hidup yang dinyatakan bermaterai. Empat, catatan kepolisian yang masih berlaku. Selanjutnya yang kelima, surat pernyataan 5 poin CPNS dari P3K yang bermaterai yang ditandatangani oleh YBS yang diusulkan NI CPNS NI P3K-nya. Selanjutnya yang keenam, surat pernyataan rencana penempatan. Untuk surat pernyataan rencana penempatan ini dikeluarkan ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing. Selanjutnya yang ketujuh, SK CP3K perorangan. Yang 8, selanjutnya surat keterangan sehat jasmani. Nah, untuk surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas pemerintah. Selanjutnya yang ke-9, surat keterangan sehat rohani sama yang dikeluarkan dari instansi pemerintah puskesmas. Selanjutnya untuk keterangan bebas nafza, ini juga dari instansi pemerintah puskesmas. Next. Sekarang untuk ini yang sering ditemukan dalam verifikasi dari teman-teman di BKN, ada yang perlu beberapa diperhatikan. Contohnya yang untuk yang ditandain tinta biru. Di sini untuk penulisan nama itu harus menggunakan huruf kapital ditulis tangan dengan tinta hitam. Terus untuk tempat tanggal lahir itu juga ditulis dengan huruf kapital dan bertinta hitam. Dan nama dan tertuju pada ijazah. Jadi semua data yang diisi untuk di DRH ini harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Selanjutnya next. Oh sebentar, untuk pas foto formalnya dengan latar belakang berwarna merah. Next. Khusus untuk P3K, pengalaman kerja harus disisipkan pada DRH pada bagian ketiga riwayat pekerjaan seperti contoh yang ada di layar.
nanti Bapak Ibu bisa meminta untuk apa contohnya untuk Bu Rizka boleh, Bu Dudi boleh. Next. Untuk pernyataan 5 poin. Untuk pernyataan 5 poin ini harus berdasarkan perban BKN. Itu yang harus diisi dan ditandatangani bermaterai oleh BBS yang penerima. Untuk poin 2 dan poin 3, kalau dia misalnya P3K itu harus ada yang menyatakan sebagai PNS atau P3K. Dan di poin ketiga juga begitu. Itu yang sering kami temukan, kadang enggak menuliskan P3K atau CPNS. Next, selanjutnya. Untuk surat pernyataan rencana penempatan atau SPRP. Untuk SPRP ini, nama dan tanggal lahir dan pendidikan jurusan semuanya mengacu pada data yang ada di ijazah. SPRP-nya ditandatangani minimal oleh eselon 2 yang definitif, di mana P3K tersebut ditempatkan. Next. Untuk SK CP3K. SK CP3K ditandatangani Kepala BK PSDM garing BKD dan dicantumkan tanda tangan selanjutnya Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ini rencana atau sekedar nanti jangan misalnya kontrak kerjanya itu jangan ditulis 3 tahun, harus dirinci mulai kontraknya sampai berakhir kontraknya untuk 3 tahun berikutnya. Contohnya 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2028. Ini sering kami kembalikan berkas Bapak Ibu dan pengusulan untuk rencana masa kerjanya itu tertulis di situ cuma 3 tahun, tidak dirinci. Makanya mohon Bapak Ibu kerjasamanya nanti untuk meminimalisir kesalahan atau pengembalian berkas, untuk diperhatikan rencana masa perjanjian kerjanya harus dirinci. Next. Untuk data pribadi, tadi sebelumnya sudah dijelaskan nama, tempat, dan tanggal lahir harus mengacu pada ijazah. Nama lengkap diisi tanpa gelar. Gelar depan dan gelar belakang diisi pada kolomnya tersendiri. Jadi kolom untuk gelarnya itu udah ada kolom masing-masing, yang di depan sama di belakang. Terus status perkawinan. Status perkawinan ini menikah, belum menikah, dan cerai. Cerainya ini hidup atau mati. Seharusnya mengacu pada DNA yang sudah diisi. Next. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Harus ya. Untuk data usulan. Tanggal akhir kontrak kerja khususnya untuk P3K sesuai dengan SK CP3K. Redaksinya pada unit penempatan kerja seharusnya sama dengan Menpan RB dan SPRP yang sudah terbit dan SK CP3K-nya. Untuk formasi P3K teknis sampai unit yang terkecil. Misalnya sampai ke sub bagiannya. Untuk penempatan. Untuk data pendidikan. Sering kami temukan untuk Bapak Ibu
pola ketiga mengikut tanggal ijazah dan tanggal kelulusan itu kadang kita ada perbedaan persepsi. Jadi untuk itu sekarang ini tanggal ijazah bukan tanggal kelulusannya seperti yang ada di contoh ijazah itu. Tanggal kelulusan tanggal berapa Mas contohnya Mas? Tanggal 18 2016. Nah, tanggal kelulusannya kan. Untuk tanggal ijazahnya tanggal berapa? Nggak tahu. Nah, ini kebetulan sama. Tapi ada sebagian kampus itu mengeluarkannya tanggal kelulusan dan tanggal ijazahnya berbeda. Ya yang ini tanggal ijazah. Tanggal ijazah itu dan tanggal kelulusan kadang sebagian kampus, sebagian fakultas ada yang berbeda di ijazahnya. Yang contoh ini kebetulan tanggal kelulusan dan tanggal ijazahnya kebetulan sama. Ya, yang pasti nanti Bapak Ibu perhatikan tanggal ijazah itu pasti paling bawah. Selanjutnya untuk penulisan gelar harus sesuai dengan di ijazah. Jadi contohnya untuk penulisan nurse ada yang di belakang, ada yang di depan. Jadi kita mengikuti apa yang tertera di ijazahnya. Nah ini contohnya nih, khusus formasi nurse dan apoteker, peletakan gelarnya itu nurse dan apoteker di awal atau di akhir, nama sesuai dengan ijazah yang diperolehnya. Next. Untuk data tambahan, ini untuk SKCK. SKCK ini minimal dikeluarkan oleh untuk polsek tidak bisa, minimal polres setempat yang digunakan berada di tengah. Contohnya ini untuk nomornya itu ada di kop suratnya itu Pak, surat keterangan di bawahnya itu yang untuk nomornya, bukan yang di atas kanan, yang ditandai yang kuning. Sering ini kadang kesalahan menginputnya itu nomor yang paling atas kanan. Seharusnya itu nomor surat itu yang di bawah, yang ada nomor SKCK, garing, dan seterusnya. Next. Tadi ini kan semua permasalahan yang sering kami temukan di Kanreknima dalam penetaan ini. Satu, mengenai daftar hidup tadi sudah kita uraikan. Dua, surat pernyataan 5 poin tadi juga sudah kita uraikan. Ya, data pribadi pada CSN tadi juga sudah. Permasalahan yang sering terjadi. Yang keempat, data usulan pada CSN. Yang kelima, pejabat yang berwenang untuk menandatangani SPRP contohnya. Yang keenam, data pendidikan untuk penulisan tanggal ijazah dan tanggal kelulusan. Tadi sudah kita uraikan. Selanjutnya data tambahan ini untuk surat kesehatan dan surat jasmani rohani. Next. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskusi kita ini dapat bermanfaat. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama dalam warahmatullahi wabarakatuh.